Sebab itu ayat yang kita baca tadi Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu, oi orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu umat-umat sebelum kalian juga begitu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi takwa. Untuk apa jadi orang takwa? Jadi orang takwa ini supaya kita masuk surga. Allah jelaskan itu dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah. Lagi puluh enak, pas 10 ayatnya. Wasari'u ila maghfirah, wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Kalau dah dapat ampun nak mengapa? Wa jannah, maka kalian akan dimasukkan ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah dapat mempersuakan kita kembali di tempat yang baik ini. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menjadi orang-orang yang terbaik, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa husni ibadati, ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang baik, hamba-hamba terbaik. Kemudian dipersuakan Allah dengan orang-orang yang baik, sehingga kita selalu memikirkan yang baik, merencanakan yang baik, mengerjakan yang baik. Semoga pula kelak kita dimatikan Allah dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak cukup waktu sebulan lagi kita akan memasuki Sayyidul Syuhur, penghulu atau komandan dari setiap bulan-bulan, pemimpin bulan, yaitu bulan Ramadan. Para ulama kita mengajarkan kita sebuah doa yang luar biasa, yang sudah sering kita hajatkan kepada Allah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini sekarang kita di Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mengapa kita berhajat supaya Allah pertemukan dalam bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang akan mengampuni setiap salah dosa kita, dosa yang telah lalu dan akan datang. Terima kasih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena kita paham kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Tak terhitung banyak salah dan dosa yang kita telah buat. Kadang dosa itu kita rencanakan sedemikian rupa, kita atur tim, ada tim agar dosa itu terlaksana. Kau semacam ini, kau ditunjuk sebagai ketua, kau koordinator, kau nanti cuma tunjuk. Seolah-olah terkadang kita tidak menyadari Allah itu sedang menengok kita. Tapi begitulah bodohnya kita, akhirnya dosa itu pun terjadi. Setelah terjadi kita pun berbahagia, senanglah hati, hajat dah sampai. Lalu Allah itu memang sangat baiklah ke kita, sehingga banyak pun dosa kita Allah itu motonya ingin kita masuk surga. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan, Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ingin mengajak kita ke surga. Wal maghfirah. Ini mohon maaf, memang nama saya pula di sini. Kebetulan aja pas ayatnya. Ya kan? Allah itu mengajak kita ke surga, wal maghfirati biiznih, dan dia mengajak kita kepada ampunan dengan izinnya. Sehingga karena Allah memang sudah merencanakan agar kita ini semua harus masuk surga, maka itu Allah siapkan SOP-nya agar kita ini memang benar-benar masuk surga. Jadi ini sudah rencana Allah agar kita ini masuk surga. Sehingga Allah membuat suatu bulan yang bisa mengampuni setiap salah dosa kita. Inilah bulan Ramadan. Ya kan? Jadi ini bentuk sayangnya Allah itu, setiap tahun ada satu bulan, yakni bulan Ramadan, yang dimana di bulan ini dapat mengampuni setiap salah dosa kita. Tidak hanya di situ, kebaikan malah justru dilipat gandakan. Ketika kita mempuasakan Ramadan ini, maka dapatlah pahala unlimited, pahala yang tak terbatas. Jadi inilah bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita selalu baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini satu di antara bukti Allah itu mengasihi dan menyayangi kita. Allah telah menyiapkan sarana dan prasarana, dosa-dosa yang kita tadi dah buat, yang dosa-dosa yang telah tadi kita kerjakan, yang kadang dosa itu memang kadang telah kita rencanakan sedemikian rupa, lalu Allah siapkanlah satu bulan untuk mengampuninya. Sebenarnya ampunan itu tidak hanya di bulan ini, kapan-kapan pun kita minta ampun Allah ampuni. Tetapi bulan ini memang Allah siapkan khusus untuk mengampuni dosa kita. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sebab itu kita berkepentingan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan ini, itulah sebabnya. Sehingga para ulama mengajarkan kita wa ballighna Ramadan
ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dikisahkan Umar bin Khattab itu kalau dia keluar setiap hari itu dia membawa sebuah kantong, mungkin dalam bentuk rajut. Tahu rajut? Ada kantong dari kain itu ada tali di atas untuk menutupnya. Apa nama? Hah? Buntil? Hah? Buntil, boleh lah buntil. Apa lah nama? Pokoknya masing-masing kampung punya nama-nama lah. Pokoknya itulah. Nah, jadi setiap hari beliau bawa itu keluar. Lalu kalau beliau merasa telah melakukan kesalahan, melakukan dosa, ambil batu masuk dalam kampil tadi. Kata orang Kuansing kampil. Nanti buat lagi kesalahan, entah salah mata, salah telinga, salah pikir, salah hati, salah langkah, salah pegang, masuk batu. Penuh lah unyui itu dia nak. Itu bahasa lainnya tu. Kampil tadi unyui itu dia penuh. Ketika malam lalu ditumpahkan. Maka menangislah Umar nih. Ya Allah, ini dosa yang bisa saya hitung sendiri. Banyak sejatinya yang lewat dari pikiran saya dan ingatan saya, dosa-dosa saya. Karena itu Umar menangis, ampuni salah dan dosa saya Allah. Setiap hari begitu. Jadi Umar yang keras itu ternyata hatinya sangat lembut. Kalau udah berhubungan dengan dosanya, maka dia sangat cengeng. Lah, kalau Allah tak ampuni, tentulah kita bulat-bulat masuk neraka. Karena Allah tadi tidak berhajat kepada kita agar kita masuk surga, maka inilah kata para ulama, Allah siapkan sarananya, sarana dan tempat ampunan itu yakni di bulan Ramadan. Untuk itulah maka puasa ini sejatinya akan membuat kita masuk surga. Karena Allah memang telah ampuni. Sebab itu ayat yang kita baca tadi Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, oi orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu umat-umat sebelum kalian juga begitu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi takwa. Untuk apa jadi orang takwa? Jadi orang takwa ini supaya kita masuk surga. Allah jelaskan itu dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah. Lagi puluh nak? Pas 10 ayatnya. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u, bersegeralah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Kalau dah dapat ampun nak mengapa? Wa jannah, maka kalian akan dimasukkan ke surga. Terus surga ini untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Surga ini disiapkan untuk orang yang bertakwa. Puasa tadi buat kita takwa, berarti untuk orang yang berpuasa lah tuh. Lalu mengapa puasa bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa? Dan takwa itu apa? Kita sering menyebut takwa, bahkan rukun khutbah itu mesti harus berwasiat takwa. Kalau tak ada wasiat takwa oleh khatib, maka batal khutbah.
Banyak ulama mendefinisikan takwa, tapi secara sederhana takwa itu artinya oleh Abu Bakar orang yang hati-hati. Kata Abu Bakar, takwa itu ibarat orang yang berjalan, terus di jalan itu banyaklah cadas-cadas, batu-batu tajam, pecah-pecahan kaca, duri-duri. Misalnya jalan kita dari masjid ini ke jalan sana, dari masjid ini ke sana. Di jalan ini keluar nih, akses keluar nih, banyak batu-batu, banyak kacau-kacau, pecahan kacau, banyak paku-paku, banyaklah duri-duri. Tetapi kita berjalan sampai keluar, kita tak terluka. Itu orang bertakwa. Jadi penuh kehati-hatian. Jadi orang bertakwa itu tak mesti harus tinggal di hutan sendiri. Tak mesti Pak, memang hidup ini harus ada tantangan. Tak bisa, dari dulu hidup ini dua aja pilihannya. Semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup ini dihadapkan kepada dua, kebaikan, kejelekan. Maka mulai dari anak Nabi Adam, ada Qabil, ada Habil. Tak bisa kita lari dari kejelekan, dari kejahatan tak bisa, dari kemaksiatan tak bisa. Ini harus kita hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Ya hati-hati. Jangan kita sampai terseret. Sampailah ke Ibrahim ada Namrud. Sampailah ke Musa ada Fir'aun. Sampai ke Nabi Muhammad SAW pun tambah banyak. Kalau Musa Fir'aun, kalau Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu yang populer, sebenarnya banyak. Sebelumnya ada Abu Sufyan, ada Walid bin Mughirah, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak. Karena ini hidup ini kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua aja. Jalan fujur jelek, jalan takwa. Kalian nak kemana? Itu aja hidup ini. Karena itu kita tidak perlu lari dari kejelekan ini. Kita terus berhati-hati saja. Itu kata Abu Bakar tadi, ya berhati-hatilah karena kejahatan itu selalu mengintai. Para ulama menyebut dalam definisi yang lain, orang bertakwa itu orang yang takut. Takut kemana? Takut kepada Allah. Ya artinya hati-hatilah tuh. Maka selalu definisikan takwa itu dengan takut. Takut kepada Allah, takut nanti dicampakkan ke neraka, takut tak masuk surga, takut amal ibadah tak dicatat sebagai sebuah kebaikan, takut mati dalam keadaan bermaksiat. Maka itu makna takwa itu takut. Takut. Suatu hari saya sholat subuh bawa duit untuk diinfakkan rencana, karena memang sedekah subuh itu pahalanya besar. Jadi setiap subuh bawa duit. Suatu hari terlupa masuknya ke dalam apa tuh? Dalam kotak celengan, terlupa. Sampai di rumah takut saya, ya Allah, saya nak berbuat baik pun tak kau ingatkan. Apa yang kau marah nih sama saya? Jadi jangan pula bahagia, alhamdulillah untung lupa. Tak jadi duit keluar nak. Jangan macam itu. Takut kita. Ngapa Allah tak ingatkan nih? Sejatinya tentu Allah lah yang mengingatkan dan yang melupakan kita. Kok kita ada rencana nak buat baik, tak teringat. Jangan-jangan Allah ini marah nih. Nak buat baik itu pun tak sempat. Itu namanya takut. Takut Allah tak ingatkan kita ketika kita melakukan kebaikan. Tahu-tahu terlupa 2 hari ini. Masya Allah ya Allah, kok engkau lupa kan?
Kau sibuk aja kata Allah. Gitu kan. Jadi lupa terbangun tahajud. Jangan senang, tapi takut. Macam itulah lebih kurang. Nah, puasa nih buat kita jadi orang yang takut dalam tanda petik tadi. Makanya ketika puasa nih kita terus berhati-hati. Kata Nabi, kalau ada orang yang ngajak berkelahi jangan mau, cakap sama dia, ini shaimun, aku sedang berpuasa, tak ada masa nak berkelahi. Jangan pula macam ini. Jangan nak mengajak berkelahi sekarang, aku puasa. Kalau nak iyo juga, baik kau tunggu sudah berbuka. Wah, itu salah juga. Atau kalau iyo juga nak berkelahi, kita tunggu Syawal. Di mana? Main gitu. Wah, itu enggak juga. Karena berarti ketakutan itu hanya temporal. Ketakutan ini mestinya terus menerus. Di puasa takut, tak puasa pun efeknya jadi takut. Karena itu puasa mendidik kita menjadi orang yang takutnya hanya kepada Allah. Sebab itu bulan puasa kalau kita di rumah sendiri kita tidak berani juga minum. Kita di mobil sendiri tidak ada orang yang tahu kita minum. Sampai balik dia lemah-lemah aja badan. Bisa aja. Tetapi kita takut kepada Allah, ya kita tak kuat. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sehingga lahirlah nanti orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah efek dari puasa. Para ulama menganalisis antara puasa dengan sabar. Puasa ini tadi kan membuat kita menjadi takwa. Maknanya takwa tadi takut. Di satu sisi ternyata kata para ulama puasa dengan sabar ini sama. Di mana letak samanya? Ada dua yang membuat dia sama. Sama dari segi makna. Puasa ini secara bahasa maknanya al-imsak, artinya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum, atau segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan untuk tidak bicara aib orang lain. Menahan mata dari mendengar yang tidak baik. Menahan telinga dari mendengar. Menahan pikiran dari memikirkan hal-hal yang tak baik. Menahan kaki dari melangkah kepada merencanakan hal yang tak baik. Begitu seterusnya, menahan. Makna sabar pun artinya menahan. Al-imsak, menahan. Sabar itu menahan. Karena itu Nabi bersabda, laisa syadidu liman syur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa membanting lawannya. Kita nih juara gulat. Bergulatlah kita, kita banting, banting. Kata Nabi, itu bukan orang kuat. Orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa menahan diri ketika dia marah. Itu orang yang kuat itu. Awak seharusnya memang dah harus marah, tetapi kita tak marah. Itu orang kuat. Itu puasa mendidik agar kita jadi orang kuat itu. Kita harusnya marah karena puasa, kita tak marah. Maka kata Nabi, katakan kepadanya, inni shaimun, aku lagi puasa. Dah lah, tak ada waktu nak berkelahi. Begitulah didikan puasa. Ternyata mirip dengan sabar. Kemudian kesamaan kedua dari segi pahala. Pahala puasa ini itu tak terbatas. Kalau pahala kebaikan-kebaikan kita itu satu kebaikan bi asyri amsalihah, dibalasi dengan 10 kebaikan.
Buat satu kebaikan balasannya 10. Tetapi kalau puasa, wa ana ajzi bihi, kata Nabi dalam sebuah hadis kursi, yang membalasinya aku sendiri yang balas. Jadi tak berlaku kelipatan 10 tadi. Suka-suka Allah mau balas berapa, mungkin kelipatan 20, kelipatan 30, kelipatan 70, kelipatan 100, pokoknya tak ada batas. Rupanya samalah dengan pahala puasa ini dengan pahala sabar. Pahala sabar pun ternyata tak terbatas. Allah cakap itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah bighairi hisab. Pahala unlimited, tak terbatas. Lalu kata para ulama tadi, apa sebenarnya hubungan puasa dengan sabar nih? Kata mereka, puasa sejatinya menjadikan kita orang yang sabar. Jadi kalau nanti dah puasa masih juga nak mengamuk-ngamuk, itu berarti tak cendera puasa, tak ada pengaruh. Masih juga suka berprasangka buruk, itu tak jadi orang yang sabar, tak jadi orang yang mampu menahan. Kita ini kan suka kali kelepasan, belum apa-apa lagi pastinya gitu tuh, tahu denyo, iya tuh nampak petang. Wah, berarti kan tak mampu menahan pikiran jelek kita itu, tak sabar, tak kuat menahan. Selalulah berpikiran positif. Ketika kita berpikiran positif, berarti kita sudah menjadi orang yang mampu menahan pikiran negatif. Suatu ketika Nabi sedang ngaji gini, sedang ngaji dengan sahabat-sahabat. Terus ada orang yang lewat, tidak singgah mereka di tempat kajian Nabi. Kata para sahabat, oh berbisik-bisik mereka, kurang ajar kali ya, Nabi ngaji melewat, memang tak beradab. Kata Nabi, dengar oleh Nabi, biar aja. Andaikan dia tak singgah itu, dia pergi mau mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, itu juga perintah saya, itu juga ajaran agama ini. Kalau orang pergi tak singgah di kajian karena dia mau pergi mencari nafkah buat anak dan istri-istrinya, buat istri-istri dan anak-anaknya, atau buat istri dan anak-anaknya. Bapak-bapak ini ketawa nih. Ibu-ibu jadi tinggi kok. Ya, buat istri dan anak-anak. Ya, itu juga syariat agama ini, kata Rasulullah SAW. Kita kan suka kali berburuk sangka, sehingga kadang berburuk sangka kita ini kita buat atas nama agama, kita legalkan atas nama agama. Apa contoh? Terkumpullah dana bantuan untuk fakir miskin, kumpul sekian juta, kita bagi nih. Siapa orang miskin di daerah kita nih? Di list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampailah sekian orang. Kata kawan, yang ikut usah bagi lagi. Kenapa tak bagi pak? Tak ada batang hidungnya nampak di masjid nih. Wah, sekali pun tak nampak. Usah dibagi nih. Ini betul atau tidak nih? Bu, cepat aja jawab. Kita nak sama yang kisah nih. Betul tak? Tak betul. Agama tak merekomendasikan pendendaman. Justru orang yang tidak datang ke masjid itu dibagi. Orang yang tak datang ke masjid itu dibagi juga. Karena kata para ulama, al-insan abdul ihsan. Manusia ini budaknya kebaikan. Ibu-ibu sayang ke suami masing-masing gara-gara apa? Gara-gara baik lah, kasih duit,
beli kalung, belikan mobil, baikkan rumah. Coba tak bagi, macam mana? Pergi ibu ke pengadilan. Mengapa? Tuntut cerai. Ada pasalnya tu dalam sirat taklik, tidak memberi nafkah selama 3 bulan lamanya, kan boleh diadukan. Mengapa ibu baik? Itu standarnya. Sebenarnya dalam Islam tak begitu. Al-insan abdul ihsan. Karena kita baik kepada orang, maka itu menjadi budaklah manusia ini. Budaknya kebaikan itu manusia ini. Ketika kita baik ke orang, maka orang akan baik. Ketika kita lawan orang itu dengan kejelekan, maka orang itu akan semakin melawan. Karena itulah mengapa hari ini orang-orang yang belum baik itu tak mau baik. Kadang kita yang merasa baik ini tak mau baik-baik dengan mereka, Pak. Contoh gini, adalah misalnya di depan tuh perempuan malam, pelacur lah, taruh lagi itu misalnya nak. Ibu-ibu kira-kira ibu ajak anak ke masjid? Atau ibu bicarakan? Atau kalau dia datang ke masjid nih, wah gitu. Sebenarnya tidak harus begitu. Kita ajak dia. Agar apa? Agar dia tahu kebaikan ini. Pada suatu hari datanglah seseorang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Tetapi aku ini pejudi, aku ini pemabuk, aku ini pezina. Aku tak bisa berhenti. Boleh tak masuk Islam? Kata Nabi, masuklah. Masuk aja, tak masalah. Ya gitu kan. Sudah itu barulah Nabi bercakap, kau punya saudara perempuan tak? Punya. Kira-kira kalau saudara perempuan kau itu dizinai orang, diperkosa orang, apa menurut tanggapan kau? Marah saya, ngamuk, sedap kali dia. Macam itulah perempuan yang kau zinai itu. Dia tentu punya saudara-saudara juga. Ketika engkau zinai dia, ketika engkau perkosai dia, tentu orang itu marah. Kau punya mak tak? Punya. Bagaimana kalau mak kau dilecehkan orang, diperkosa orang, dizinai orang, gimana? Marah tak? Marah. Bunuh orang boleh. Samalah halnya ketika engkau menzinai seseorang, entah itu bini orang, entah itu emak orang. Jadi Islam ini datang dengan kebaikan, tidak manfaat, tidak mengklaim-klaim. Suatu ketika Nabi ditawarkan dalam sebuah perjanjian Hudaybiyah, selama 8 tahun masyarakat itu perang terus, Islam versus kafir, perang terus. Kata Nabi, kalau perang terus ini macam mana nak mengembangkan Islam? Lalu diajaklah untuk gencatan senjata. Orang kafir mau. Itu terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Orang kafir mau berhenti perang dengan beberapa catatan. Satu di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah, kalau ada orang kafir masuk Islam, tak boleh diterima Muhammad, balikkan dia ke kafir. Kalau ada orang Islam yang murtad balik ke kafir, orang kafir tak boleh balikkan ke Islam. Biar aja dia kafir, kan asalnya memang kafir. Itu isi perjanjian Hudaybiyah di antaranya. Lalu kata Nabi, ya udahlah kalau gitu syaratnya tanda tangan. Sahabat ketika itu protes, ya Rasulullah, ini tidak adil nih. Masa kalau ada orang kafir masuk Islam, balikkan ke kafir. Kalau ada orang Islam murtad, tidak boleh balikkan ke Islam. Ini tak adil. Kata Nabi, biar aja lah. Yang penting kita berhenti perang. Yang penting berhenti ribut. Harus baik-baik. Tapi syaratnya satu diminta oleh Nabi. Biarlah orang itu tak masuk Islam, tidak lah. Tapi kalau orang-orang itu nanti mau membicarakan Islam, jangan kalian larang. Jadi kata pada orang kafir nih, nanti ada orang-orang kafir itu membicarakan tentang Islam, jangan kalian larang. Kata orang kafir, siap. Kalau itu syaratnya tak masalah. Perjanjian ditandatangani, lalu orang-orang mulai membicarakan Islam.
Macam manalah agama kita ni? Mana hebat agama kita daripada agama Muhammad? Hebatlah agama kita lagi. Di mana hebat agama kita? Agama kita ni Tuhan kita banyak. Wah, betul betul banyak Tuhan kita. Tapi Tuhan kita yang banyak ni tak ada yang melawan nampaknya. Panas kepanasan, tak pandai berteduh. Hujan kehujanan. Dah berlumut-lumut badannya kita tukang bersihkan. Dikasih makan tak ada dimakan, diam. Kemarin tuh lewatlah burung di atas diterbang, berak yang diam aja Tuhan kita tuh. Kalau dia bagak tangkap lagi Tuhan. Iya juga ya. Tuhan Muhammad itu siapa? Tuhan Muhammad itu Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit bumi ini. Hebat enak. Tuhan kita macam mana? Menciptakan langit bumi. Dia aja kita buat. Kita pahat, kita bernis, kita amplas. Mulai bingung. Yo hebat Tuhan Muhammad lagi nampak ini. Tanya lagi, mana hebat Abu Jahal pada Muhammad? Oh, tahulah. Muhammad itu orangnya terpercaya sehingga kita beri gelar Al-Amin. Kalau Abu Jahal, abi di pemain-mainnya gitu. Ujung-ujungnya dibatalkan perjanjian. Yang mendesak membatalkan siapa? Orang kafir itu sendiri. Tidak tertahan lagi, mereka pengen masuk Islam. Jadi Islam itu menawarkan kebaikan, bukan dengan dendam-dendam. Satu ketika datanglah orang di jemaahnya Buya Hamka. Yang datang nih dandanannya masih menor, gincunya masih merah merekah. Kata orang Melayu gincu nak. Kalau bahasa Indonesianya apa bu? Lipstick itu lah bahasa Inggris sebenarnya itu kan. Kata orang Melayu gincu namanya nak. Ya kan? Begincu namanya. Gincunya norak. Bedaknya tebal. Pakai bedak Kelly ya bu. Dulu kan bedak Kelly sama bedak pipa ya kan. Pipanya pipa nomor rompek lah agak merah. Orang-orang yang lahir tahun 70 tahu dengan bedak pipa. Anak kini tidak tahu. Lalu datanglah ke halakoh pengajian Buya Hamka. Buya, boleh nak saya ikut kajian? Tapi saya masih dandanannya seperti ini, jilbabnya belum menutup selendangnya belum menutup tubuh. Kata Buya Hamka, tidak apa-apa dong nak ngaji lah. Besok kalau ilmu kalau dalam, hijab kau tu panjang dengan sendirinya. Wah, itu kata Buya. Yang hal seperti ini kok kini kok yang jarang gitu terima. Macam mana kita ni supaya kata anak muda tu agak santuy sikit. Santuy. Tak usah ngegas-ngegas kali. Karena Islam tu tak ngegas-ngegas biasanya. Mengapa sekarang anak-anak jarang di masjid? Satu orang. Kalau dulu-dulu banyak anak-anak di masjid. Kini jarang. Karena bapak-bapak sekarang ini kasar ke anak-anak. Lari-lari. Woi, ngapa lari? Duduk masjid. Siapa ayah kau? Bertanya ayahnya. Ya? Patutlah kau ni. Ayah kau sianu. Ayah kau tu tak pernah masjid. Dulu teriak-teriak. Jadi anak-anak ni takut tengok wajah bapak-bapak ni. Akibatnya anak-anak itu tak ke masjid. Padahal bapak-bapak yang hari ini ke masjid kok ketek-keteknya ribut juga. Banyak-banyak yang masuk masjid dulu ketek-keteknya. Tapi kini kok sok hebat kali. Nah, tegur itu mesti. Tetapi jangan kasar-kasar supaya anak itu punya memori datang ke masjid ini itu tidak membuat rasa ketakutan. Jadi memorinya ke masjid itu indah, ketemu dengan orang-orang yang santun, baik-baik. Tak nampak nih wajah bapak tuh. Gitu. Nabi satu ketika sujud, sholat bersama jamaah, sama sahabat. Sujudnya lama sujud. Sehingga ada sahabat yang agak nakal. Kena lama ditengoknya.
Rupanya Hasan dan Husain sedang mengkudo Nabi kan. Jadi ada loh manfaat orang yang nakal kan. Kalau tidak tahu apa kejadiannya kan. Dalam hadis kan gitu kan. Kalau ndak ada jamaah yang nengok kan tidak tahu kejadiannya apa kan. Dalam hadis kan diceritakan ada sahabat yang akhirnya nengok. Mengapa Nabi tetap menahan diri agar Nabi sebenarnya sedang ingin mengajarkan Islam itu tidak kasar. Kalau Nabi mengapuh lah tercampaklah cucu tadi ya kan, patah hidung mungkin patah gigi segala macam. Tahu pula masjidnya ini. Jadi memori Hasan dan Husain tentang datuknya, tentang agama ini, tentang masjid ini selalu punya kenangan yang baik gitu. Jadi tidak over gitu. Itulah sejatinya yang diajarkan oleh puasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu menahan, sabar. Kata anak muda tadi, santuy bro. Dengan sabar inilah akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke surga. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, semoga puasa kita tahun ini benar-benar menjadikan kita orang yang sabar, bergelar takwa, lalu masuk surga Allah SWT. Semoga puasa ini benar-benar mendidik kita menjadi orang-orang yang mampu menahan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Amin. Semoga kita memang semakin bijak, semakin menampakkan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Karena sebab walau kunta fadhan walidzan qalbi lam faddu min haulik. Kalau kalian berhati kasar, keras, maka orang-orang akan lari. Karena itu orang-orang yang hari ini belum baik, kita rangkul, kita ajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena sejatinya Islam itu adalah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Orang akan tunduk bukan karena kekasaran, orang hanya tunduk karena kebaikan. Semoga Allah mudahkan, amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.